Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Ramli SS MPD, dosen program studi pendidikan bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Laki Dende Una. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dalam bidang pengajaran sebagai bagian dari proses seleksi sertifikasi dosen tahun 2026. Sebelum memasuki demonstrasi pembelajaran, izinkan saya terlebih dahulu memaparkan secara singkat desain pembelajaran sebagai landasan proses pelaksanaan pembelajaran yang akan ditampilkan. Mata kuliah ini ditawarkan pada semester 4 sebagai mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS. Kontribusi utama yang diberikan oleh mata kuliah ini kepada profil lulusan adalah penekanannya pada asisten peneliti pendidikan bahasa Inggris. Karena itu, pembelajaran tidak sekedar berorientasi kepada kemampuan menulis, tetapi juga pada kemampuan berpikir kritis, menganalisis penelitian terdahulu, mengidentifikasi riset gap, menyusun riset gap statement, serta menurunkannya menjadi pertanyaan penelitian. Sebagai bagian dari kurikulum program studi, mata kuliah ini mendukung 5 CPL. Yang pertama, sikap menjunjung etika akademik dan integritas ilmiah, pengetahuan, yaitu menguasai konsep penelitian dan penulisan ilmiah, keterampilan umum, berpikir logis, kritis, dan sistematis, dan keterampilan umum yang kedua, mengomunikasikan karya ilmiah. Dan terakhir, keterampilan khusus, yaitu melaksanakan penelitian dalam bidang pendidikan bahasa Inggris. Adapun CPMK yang dirumuskan pada mata kuliah ini adalah, yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep penelitian dalam penulisan ilmiah. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis, mengevaluasi, dan mensintesis sumber ilmiah untuk mengidentifikasi riset gap. Yang ketiga, menyusun proposal penelitian. Dan yang keempat, mahasiswa mampu mengembangkan proposal menjadi artikel ilmiah. Penekanan yang diberikan pada mata kuliah ini berada pada CPMK 2, yaitu menganalisis, mengevaluasi, dan mensintesis sumber ilmiah untuk mengidentifikasi riset gap. Adapun sub CPMK terdiri dari 5, namun penekanan untuk pertemuan ke-7 berada pada CPMK ketiga, yaitu mahasiswa mampu menemukan riset gap. Sehingga mahasiswa tidak hanya dibekali bagaimana menemukan riset gap, tetapi menjadikannya sebagai dasar menyusun proposal penelitian. Kompetensi tersebut kemudian disusun menjadi aktivitas pembelajaran sebagai berikut. Dosen memaparkan konsep dasar riset gap dan penelitian ilmiah, kemudian aktivitas menganalisis artikel, kemudian berkolaborasi dengan teman mahasiswa lainnya, setelah itu mempresentasikan hasilnya, dan pada bagian akhir, mahasiswa melakukan refleksi seluruh proses pembelajaran sebagai dasar untuk menemukan riset gap, menyusun riset gap statement, menyusun pertanyaan penelitian, serta menjadikannya sebagai dasar dalam menyusun proposal penelitian. Proses pembelajaran dilakukan melalui 3 tahap, yaitu delivery yang berisi mini lecture, digital learning resources, serta scientific article analysis. Pada bagian berikutnya yaitu interaksi yang berbentuk kolaboratif discussion. Mahasiswa membentuk grup kecil, kemudian melakukan tanya jawab serta feedback sesama mahasiswa. Sementara di bagian assessment dilakukan melalui assessment formatif, penilaian berbasis proyek, serta penilaian sumatif untuk memastikan pencapaian kompetensi mahasiswa. Adapun referensi utama yang digunakan adalah buku-buku terkait dengan metode penelitian, buku tentang academic writing,
kemudian menggunakan juga American Psychological Association Manual untuk penyusunan referensi, serta penggunaan artikel dari jurnal internasional bereputasi seperti Scopus maupun Web of Science. Demikianlah paparan gambaran mata kuliah. Selanjutnya, pada video berikut ini akan menampilkan proses pembelajaran mata kuliah Proposal and Scientific Article Writing pada pertemuan 7 dengan topik Developing Research Gap Through Critical Analysis of Scientific Literature. Mari kita mulai proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu kembali di mata kuliah Proposal and Scientific Article Writing. Hari ini kita masuk ke pertemuan ke-7 terkait Developing Research Gap. Jadi fokusnya kita ke research gap. Sebagaimana pertemuan pertama sebelumnya kita sudah bahas masalah penelitian, interoperabilitas dan sebagainya. Nah, untuk pertemuan ke-7 ini fokus yang akan kita pelajari ada 6. Yang pertama kita pahami apa itu research gap, konsep dasarnya. Kemudian kita identifikasi tipe-tipe research gap seperti apa. Kemudian kita akan praktek membandingkan dua artikel untuk menemukan research gap. Kemudian menemukan research gap berdasarkan hasil analisis. Kemudian menyusun gap statement-nya, baru terakhir menyusun research question. Jadi kalau Anda sudah melewati pertemuan ini, ke semua kemampuan ini diharapkan Anda sudah memiliki. Jadi nanti akan memudahkan Anda untuk menyelesaikan studi, khususnya penyusunan skripsi. Oke, kita mulai. Berdasarkan kajian teori kita bisa pahami apa itu research gap. Kali ini a specific area within the existing body of knowledge. Ini spesifik, jadi tertentu, artinya tidak general. Knowledge itu bukan body tubuh, tapi kumpulan ilmu pengetahuan tidak mengetahui. Insufficient, jadi ada kata kuncinya insufficient, tidak memadai, inadequate, inconsistent, atau unresolved, tidak konsisten penelitian satu dan penelitian yang lain. Kita mau meneliti mana kira-kira yang bisa kita konfirmasi, ataukah belum terjawab sama sekali. Jadi kira-kira itu konsep dasarnya research gap. Kemudian a meaningful research gap connect what is already known with what remains unknown. Jadi kalau kita menemukan research gap, artinya itu yang sudah diketahui dengan yang tidak diketahui itu akan terkonek dari melalui research gap, sehingga yang belum diketahui akan terjawab. Nah, Anda bisa baca di mana bukunya Both et al. Ada Creswell, dan dari Creswell selalu menjadi referensi utama kita. Oke. Jadi singkatnya, mengapa penelitian terus-menerus itu harus dilakukan? Bukankah penelitian sebelumnya juga sudah menjawab masalah tersebut? Itu tadi kata kuncinya kurang memadai, tidak memadai penjelasannya atau belum terjawab. Nah, jadi research gap dari penjelasan sebelumnya bisa kita maknai secara lebih rinci bahwa bagian suatu penelitian yang belum dijelaskan secara memadai sehingga perlu penelitian lebih lanjut. Jadi lihat di sebelah kanan, jangan karena judulnya berbeda Anda katakan itu research gap. Jadi bukan penelitian yang masuk research gap. Topik penelitian dan rumusan itu bukan research gap. Bukan di situ kita temukan. Oke, jenis-jenisnya ada empirical gap, ya terkait dengan data, metodologi, pendekatan yang kita pakai, teori, pengujian teori yang berbeda. Kemudian konteksnya, waktu, tempat, subjek dan sebagainya. Kemudian aspek praktikalnya,
fungsinya di lapangan penerapannya. Jadi ini kira-kira riset gap yang bisa kita identifikasi. Caranya kita baca, membandingkan tulisan-tulisan orang, ada penelitiannya, dianalisis, kemudian sintesis. Ini kategorinya sintesis. Analisisnya bukan hanya dibaca terus dirilis, tapi disintesiskan itu, dipadukan penelitian satu dengan yang lain. Kemudian ada pertanyaan pemandunya baru sampai ke sekarang. Jadi di perbaca riset gap itu ditemukan bukan di luar, jadi ada prosesnya sebelum sampai ke proses. Hari ini kita akan lihat bagaimana cara simulasi membandingkan dua artikel supaya sampai ke riset gap. Yang kita bandingkan antara dua artikel bisa dari segi tujuannya, metodenya, partisipan, instrumen, hasil penelitian, dan keterbatasan. Nah, yang keterbatasan ini biasanya itu tersaji memang di bagian, kalau bukan di bab 4, di conclusion. Biasanya penulis mengatakan penelitian ini hanya menyinggung masalah ini, perlu penelitian lebih lanjut untuk ini, atau sampel yang dipakai kecil, perlu diterapkan di sampel besar. Di situ bisa menjadi petunjuk untuk menemukan riset gap. Nah, ini pertanyaan yang bisa memandu kita supaya sampai ke menemukan riset gap. Persamaannya apa, perbedaannya, kelemahannya, apa yang perlu dijawab, dan kenapa perlu dilakukan. Jadi semuanya harus dijawab, bisa kita menemukan yang perlu diteliti. Jadi nanti simulasi kita bersama menganalisis, setelah itu dibagi berkelompok untuk praktek bagi mahasiswa. Jadi bagi kelompok kecil lakukan kritikan ini, dibahas, kemudian di mapping risetnya, baru kita temukan risetnya. Kira-kira ini tabel komando untuk membantu kita supaya jadi tidak asal suara. Kemudian alurnya ketika kita sudah menemukan teman-teman analisis kita itu, baru kita rumuskan menjadi riset melalui previous research, limitationnya, dan answer question, kemudian riset, barulah kita lakukan penelitian. Jadi kalau sudah ada riset itu berarti bukan akhir, itu baru permulaan. Nanti setiap kelompok diberi waktu 3 menit untuk presentasi. Kemudian setelah penelitian hasilnya akan ada. Sampai di sini ada yang mau bertanya, silakan. Apa saja terkait apa yang sudah kita pelajari sebelumnya dan terkait materi ini, silakan. Kalau begitu saya tanya, apa bedanya riset gap dan novelty? Saya komentar. Sudah ada keterangan di atas antara riset gap dan novelty. Kira-kira apa penjelasan? Penelitian kehilangan kontribusi ilmiah kalau tidak ada riset gap-nya. Kalau ada riset gap berarti penelitian memiliki novelty. Artinya apa simpulannya? Apa kira-kira kesimpulannya? Kalau penelitian sudah memiliki riset gap, berarti apa? Ini penelitian. Sudah ada riset gap-nya. Terus disebut novelty. Kenapa bisa sampai disebut ada novelty? Kemajuan. Karena riset gap itu berarti apa? Sesuatu yang belum sesuatu yang belum jelas diketahui atau belum memadai dijelaskan oleh penelitian sebelumnya. Makanya novel itu kan artinya apa? Baru, novel itu baru. Jadi novel itu kebaruan. Jadi otomatis kalau sudah ada riset gap, pasti penelitian kita ada novelty-nya. Nah, itulah nilai manfaat kontribusi terhadap bidang ilmunya kita. Jadi kita meneliti, semua orang sudah teliti dan kontribusi. Semua orang sudah berkontribusi hal yang sama. Berarti kita tidak ada kontribusinya karena sudah sama. Disitulah fungsi urgennya riset. Nah, sekarang kita akan lihat praktek simulasinya.
bagaimana caranya menemukan research. Oke, ini contoh saya ambil punya saya bersama pembimbing saya, Prof. Nino Lucianti di UIJ, dan satu lagi dari Journal of Computer Assisted Learning. Jadi keduanya fokus penelitiannya sama-sama menulis. Kita lihat bersama identifikasi artikel. Jadi pertama tadi kan di profiling dulu artikelnya. Jadi kita tanya. Masih sama-sama argumentative writing. Kemudian sama-sama ada critical thinking-nya. Tampak samanya kan? Kemudian yang kedua, artikel 1 pendekatannya dia lihat dari aspek mahasiswa yang peserta didiknya. Kalau yang artikel kedua dia aspek strategi pembelajaran. Sama atau beda berarti? Beda. Nah, di situ sudah kelihatan perbedaan keduanya. Sama-sama artikel argumentative writing dan critical thinking, tapi pendekatannya berbeda. Nah, kemudian judulnya ini ada 3 variabel dipakai yang artikel 1. Ujungnya sama-sama artikel writing skills. Jadi ada kognitif, kritikal, digital. Ini semua kompetensi yang dimiliki oleh si mahasiswa. Sementara yang artikel kedua, oh ya tadi dari Indonesia, ini Taiwan. Annotation supported Socratic question. Socratic. Berarti dia tadi kan apa tadi? Pendekatan apa tadi? Pembelajaran. Jadi itu pendekatan pembelajarannya. Big question, dua-duanya. Jadi dua masing-masing yang kanan itu pendekatan pembelajaran. Sama-sama critical thinking, sama-sama argumentative writing. Oke, jadi perbedaannya yang ditanya dari pendekatannya. Nah, ini ringkasannya, tahunnya berbeda, settingnya negara. Jadi tahun dengan negara itu setting, masuk ke setting. Fokusnya satu ke diri mahasiswa, karakteristiknya mahasiswa. Satu menggunakan pendekatan pembelajaran, writing sama-sama, critical thinking-nya juga sama-sama, teknologinya juga pakai teknologi tapi agak berbeda. Satu digital, satu annotation system. Nah, persamaan keduanya tadi berarti mahasiswa JPL, critical thinking dan penulis. Perbedaannya, nah ini tadi kita lihat, satu karakteristik, satu pendekatan pembelajaran. Apa yang belum diteliti? Ada jawabannya. Misalnya contoh jawabannya, belum ada yang penelitian yang menggabungkan kedua pendekatan. Nah, apakah kalau pendekatan pembelajaran diterapkan dengan karakteristik mahasiswa, apa hasilnya kira-kira? Nah, itu calon risetnya. Nah, tapi jawaban itu sudah termasuk bagus, tapi perlu diperiksa lebih lanjut. Kita lanjut. Nah, pertanyaan tadi, apakah keduanya dilakukan pada negara yang sama? Tidak. Menggunakan model pembelajaran yang sama? Tidak. Menggunakan AI? Keduanya tidak pakai. Proposal writing? Nah, tadi kan argumentative writing. Nah, bagaimana kalau proposal writing dipakai proposal writing? Kan beda argumentatif dan proposal. Nah, sama-sama tidak. Apakah mahasiswa pendidikan bahasa Inggris Indonesia sudah diteliti? Belum secara spesifik. Jadi karena semuanya tidak, berarti peluangnya untuk diteliti dari 5 aspek itu bisa sudah bisa. Jadi calon-calon researcher semua ya. Nah, ada. Jadi pertanyaan yang ini sebelah kiri itu adalah pemandu kita untuk menemukan researcher. Nah, ada 4 researcher diidentifikasi. Ada konteksnya. Nah, bagaimana kalau penelitian dilakukan di bahasa Indonesia, ya khususnya yang penelitian di Taiwan tadi dan sebaliknya. Teknologi, nah, belum ada yang pakai AI. Nah, pasti senang sekali dosen kalau bisa menyajikan seperti ini.
senang sekali. Termasuk saya kalau ada yang seperti itu, saya malah yang hubungi ke prodi untuk jadi anak pembina saya. Ya, instruksional. Kemudian riset genre-nya, genre itu artinya jenis tulisan. Ada argumentatif, ada provokatif. Jadi baru dua kita bandingkan sudah ketemu 4 gapnya. Bagaimana kalau banyak kita analisis artikel? Peluang mendapatkan riset gap pasti lebih banyak. Oke, ini hanya visualisasinya. Jadi kita bandingkan, exploring. Nah, kira-kira pakai proposal writing, research identification, ada SPI-nya, baru kita lakukan penelitian dari 4 tadi. Nah, ini menyusun gap statement-nya. Tadi apa ciri-cirinya? Research statement-nya pakai kata-kata apa? Signal word-nya. Nah, ini. Jadi kalau sudah tiba di sini menyusun riset gap-nya, pastikan, karena kita bahasa Inggris, pastikan ada kata-kata kunci seperti yang di belakang ini. Ada however, ada empirical evidence, nevertheless, remain underexplored. Jadi cari, kalau Anda baca, cari itu cepat, cari kata-kata however dan seterusnya. Kalau pasti di situ ada tertanam riset gap. Nah, kemudian dari riset tadi itu diturunkan menjadi pertanyaan penelitian. Selanjutnya refleksinya. Jadi baca bagian limitasi, padukan jenis artikelnya, hubungkan apa yang belum diketahui dan apa yang akan diketahui. Jadi intinya adalah riset itu bukan sekedar belum ada yang melakukan penelitian, bukan sekedar belum ada yang melakukan penelitian. Ya, tapi apa tadi? Belum memadai dijelaskan dari penelitian sebelumnya. Itu belum ada yang bisa menjawab pertanyaan penelitian. Jadi sekali lagi riset bisa bersumber dari banyak aspek, tidak sekedar klaim belum ada yang teliti, persis sama yang akan kita lakukan. Jadi ada konteks, metode, populasi, dan seterusnya. Oke? Sekarang langsung lanjut. Nah, jadi ini sudah ada rangkumannya, Anda perhatikan baik-baik persamaannya. Dua artikel, satu dari Thailand, satu dari Eropa. Jadi sebelah kiri ini dari Thailand, penelitiannya dari Eropa. Persamaannya, artikel 1 ada proses genre, feedback, dan seterusnya, terus eksperimen, kemudian keterbatasannya, lihat keterbatasannya kuncinya. Temuannya di sebelah kiri keterbatasannya, sampelnya kecil. Berarti itu, kalau berarti berarti perlu sampel besar. Durasinya singkat, faktor budaya, dan seterusnya. Artikel 2, ada manfaatnya ChatGPT, tapi ada juga semacam jebakannya, kurang konsepnya, dan seterusnya. Nah, sekarang lihat kira-kira dari pembandingan ini, kira-kira apa kira-kira riset potensi riset yang kita bisa lihat. Apa kira-kira? Lihat aja. Topiknya beda, sangat berbeda topiknya. Jenis penelitiannya sebelah kiri apa? Dia satu. Berarti kualitatif kuantitatif. Mix method, gabungan dia. Jadi ada kualitatif, ada kuantitatif. Kuantitatifnya kuasi eksperimen. Kalau yang kedua, kenapa? Review. Jadi dia kualitatif. Konteksnya di Thailand. Yang satunya tanpa konteks. Tidak kelas karena hanya review. Tidak ngambil data di lapangan. Teknologi, satu tidak pakai AI, satu pakai AI. Hasilnya
Menulis meningkat, grammarnya tidak. Berarti kenapa grammarnya tidak meningkat? Itu peluang apa yang bisa kita jadikan sedikit. Potensi besar tetapi belum diuji secara empiris. Limitasinya sampel kecil, durasi singkat, budayanya berbeda konteks. Cuma satu konteks budaya. Yang di sini karena tidak ada data empirisnya, tidak. Bagaimana kira-kira kalau penelitian yang kedua ini diterapkan pengambilan data bukan review? Berarti itu jadi kira-kira apa? Satu, dan kita jawab calon subjeknya. Dan kita sudah diketahui ya, ini yang belum diketahui. Ini dia. Ada yang sama menebak-nebak seperti itu. Gap nomor 1 itu penelitian dari mana dia? Yang kuantitatif atau kualitatif? Yang itu satu. Kualitatif. Tidak ada datanya, karena sekedar review saja. Yang kedua, metodenya mixed method. Yang ketiga, konteksnya dia di Thailand. Berarti kalau kita mau ambil dia konteksnya, berarti penelitiannya kita di Indonesia. Ini potensi riset ini. Jadi kira-kira seperti itu. Kalau Anda menerapkan proses ini, maka saya yakin Anda akan mudah menyelesaikan tugas skripsi Anda, terutama untuk penelitian. Ada pertanyaan? Silakan, ada pertanyaan? Ada? Tidak ada? Oke, kayak begitu. Sebagai tugasnya latihan mandiri, bisa berpasangan atau 3 orang atau berkelompok sesuai keinginan Anda. Jadi cari minimal, ini hanya untuk latihan saja. Tapi pada praktek nyatanya nanti bukan 2-3, sebanyak-banyaknya, supaya bisa lebih banyak gap yang bisa kita temukan. Pilih 3 artikel internasional, pastikan dia punya DOI. DOI itu istilahnya KTP elektroniknya setiap naskah. Kemudian buat tabel seperti tadi itu, kemudian map apa topiknya, jenisnya, konteksnya, dan seterusnya. Kemudian susun apa yang sudah ditemukan penelitian tersebut, apa yang belum. Kemudian identifikasi minimal 1 riset yang sesuai hasil analisis Anda baru, turunkan menjadi riset statement, dan 1 riset question. Oke, dipaham ya? Oke, ada pertanyaan sebelum kita tutup karena waktunya sudah. Ada pertanyaan? Satu saja, ayo. Apa? Silakan. Ada? Kamu manfaatkan waktunya sebelum kita tutup. Sudah paham risetnya? Apa risetnya? Coba diulangi tadi materi. Risetnya intinya apa? Apa intinya? Betul belas? Masalah yang belum ditemukan dari awal penelitian. Oke. Lebih spesifik lagi? Artinya? Apa yang belum memadai? Temuannya atau penjelasan terkait masalah penelitian, sehingga membutuhkan penelitian lebih lanjut. Oke ya? Seperti itu. Ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup? Cukup? Oke, baik. Demikian materi kita untuk pertemuan hari ini. Saya berharap Anda sungguh-sungguh menyelesaikan tugasnya tadi. Kemudian deadline-nya nanti dikumpul di Google Classroom sesuai dengan link yang sudah disediakan. Oke? Baik. Kita cukupkan pertemuan hari ini. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.